Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bogiotopik dari Sosiologi kelas 2E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil literatur saya mengenai cancel culture dalam perspektif sosiologi untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah presentasi penelitian ilmiah. Ya, kita langsung saja ke pengertian cancel culture, teman-teman. Jadi, menurut Shimomura pada artikelnya yang dirilis, cancel culture dipahami sebagai bentuk hukuman sosial digital di mana masyarakat bertindak sebagai pengadil dengan memberikan sanksi tanpa proses hukum resmi sebagai bagian dari kontrol sosial informasi. Jadi, kalau kalian nggak tahu tuh, agar kata lebih mudahnya tuh, jadi cancel culture adalah main hakim sendiri tapi versi media sosial atau versi digital. Oke, kita langsung masuk ke artikel pertama yang ditulis oleh Putri dan juga Listiani di 2025. Di judulnya Fenomena Cancel Culture Industri Hiburan Indonesia, Studi Kualitatif Perspektif Sosiologi Budaya. Nah, pada artikelnya mereka menggunakan dua teori, yaitu yang pertama ada teori gagasan hegemoni yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci. Nah, dalam teorinya Antonio memberikan gambaran tentang cancel culture sebagai alat dominasi budaya dalam situasi di Indonesia atau hiburan di Indonesia. Nilai-nilai agama, etnis, atau politik dapat mempengaruhi kelas atau kelompok ataupun seseorang dalam dunia hiburan yang menggunakan media sosial untuk menegakkan konsekuensi budaya dan menekan penyimpangan guna memperkuat kontrol sosial tanpa kekerasan fisik. Jadi itu di artikelnya dia menjelaskan kalau cancel culture itu berguna untuk melakukan main hakim sendiri tanpa kekerasan fisik sama sekali. Nah, kemudian ada teori kedua, yaitu gagasan sosiologi budaya oleh Michael Foucault. Nah, dalam gagasannya Michael Foucault tentang kekuasaan dan disiplin, di mana cancel culture berfungsi sebagai bentuk panoptikon, yaitu digital pengawasan antara satu sama lain melalui media sosial yang mendisiplinkan perilaku seseorang di industri hiburan Indonesia, kalau dikaitkan dengan artikelnya, dan mendorong self regulation untuk mereka menghindari stigma yang lebih buruk lagi. Teori yang digunakan oleh Putri dan Listiani adalah pendekatan deskriptif eksploratif dalam perspektif sosiologi budaya, di mana di artikelnya ini mereka menggambarkan dan juga menggali lebih dalam mengenai fenomena dalam perspektif sosiologi budaya. Nah, bagaimana cara menggali lebih dalamnya? Mereka melakukan wawancara kepada 15 narasumber yang diantaranya 5 artis atau influencer, 5 penggemar, dan juga 5 pengamat industri. Nah, tujuannya adalah untuk mengkaji dan memahami fenomena cancel culture di industri hiburan Indonesia. Yuk, kita lanjut ke artikel kedua yang ditulis oleh Shimomura pada tahun 2026, yaitu ketika masyarakat mengadili studi sosiologi hukum tentang praktik hukuman sosial di era digital, atau pasalnya cancel culture, teman-teman. Nah, teori yang digunakan adalah solidaritas sosial dari Emil Durkheim, di mana menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki cara untuk mempertahankan hubungan sosial yang kuat. Salah satunya dengan mengawasi dan menerapkan norma-norma yang berlaku. Di zaman digital, peran pengawasan dan penekanan norma tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti polisi ataupun pemerintah, tapi juga masyarakat, khususnya di media digital atau warganet itu ikut turun dalam menegakkan norma dan juga hukuman. Lalu ada teori kedua, yaitu buku yang ditulis oleh Donald Black, The Behavior of Law, yaitu di dalam bukunya menjelaskan bahwa ketika hukum resmi dianggap tidak cukup atau hukum yang ditegakkan oleh negara tidak cukup, maka biasanya masyarakat menciptakan aturan atau mekanisme yang tidak resmi untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Nah, jadi itu yang yang bisa dilakukan oleh warga. Lalu ada research method atau metode yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif, di mana di penelitiannya dia tuh menggunakan ini untuk tujuan memahami secara mendalam bagaimana fenomena hukuman sosial digital khususnya terbentuk dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat. Data primernya diperoleh melalui wawancara kepada beberapa orang warganet. Oke, kita lanjut ke tujuan artikelnya. Tujuannya adalah untuk
melihat bagaimana bentuk hukuman, faktor dan juga dampak dari cancel culture tersebut. Di mana bentuk hukumannya biasanya ada berupa komentar negatif, penyebaran konten untuk mempermalukan, lalu ada cancel culture salah satunya teman-teman, atau cyberbullying, juga tekanan publik dan tindakan pasif berupa unfollow massal katanya. Nah, faktor penyebabnya itu biasanya karena media sosial itu informasi menyebar dengan sangat cepat. Lalu dampak dari fenomena ini ketidakadilan, karena cancel culture itu seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu dilakukan tanpa proses hukum dan juga main hukum sendiri. Oke, kita lanjut ke artikel ketiga, yaitu analisis dampak cancel culture di Twitter dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini mereka menggunakan teori interaksionisme simbolik oleh Herbert Brewer dan juga Georg Siebert. Di mana dalam artikelnya cancel culture itu dapat dijelaskan sebagai menekankan adalah kegiatan yang menekankan bahwa makna sosial itu dibentuk melalui interaksi. Nah, dalam artikelnya dia berfokus pada Twitter, teman-teman. Individu atau kelompok memberikan makna tertentu terhadap tindakan seseorang yang kemudian diperkuat melalui komentar tegar dan diskusi daring. Cancel culture terjadi ketika seseorang yang awalnya memiliki citra positif, kemudian dia melakukan kesalahan dan citra positif itu hilang atau dia melanggar norma. Nah, disitulah cancel culture terjadi di Twitter. Lalu ada research method, dia menggunakan kualitatif studi pustaka. Sebenarnya dia juga menggunakan kuantitatif, tapi hanya dasarnya aja, jadi tidak saya tuliskan di situ. Metode penelitiannya yang digunakan adalah tadi kualitatif dengan pendekatan pustaka, yaitu metode penelitian kualitatif dengan metode yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Lalu ada tujuannya adalah menganalisis fenomena cancel culture di Twitter. Nah, cancel culture di Twitter terjadi karena penyebaran di Twitter itu sangat cepat, teman-teman. Oke, kita lanjut ke perbedaan dari ketiga artikel dan juga persamaannya. Nah, persamaannya tuh ada menjadikan cancel culture sebagai kontrol sosial informal dari masyarakat. Ya jelas karena tiga-tiganya membahas cancel culture. Lalu fokus kajiannya di artikel yang pertama itu fokus pada industri hiburan di Indonesia. Yang kedua itu fokus pada hukuman sosial digital karena sosiologi hukum yang dipakai. Lalu yang ketiga itu fokus pada penyebaran secara umum di masyarakat, namun hanya satu aplikasi saja, yaitu Twitter. Objek penelitiannya ini berbeda-beda. Pada artikel pertama, objek penelitiannya itu artis dan juga industri hiburan. Pada yang kedua, itu mencakup banyak, yaitu masyarakat umum. Yang ketiga itu pengguna Twitter dan masyarakat umum juga. Kita lanjut ke research gap-nya. Semuanya kualitatif, jelas ya, karena itu sebenarnya bisa kuantitatif, dilakukan secara kuantitatif karena media sosial itu sangat bisa untuk diteliti secara kuantitatif. Lalu belum membahas solusi yang konkret. Nah, jadi dalam ketiga artikel itu belum membahas solusi yang benar-benar dapat memecahkan masalah dari cancel culture di Indonesia. Lalu kurangnya integrasi perspektif. Di sini ketiga artikel membahas dari sudut yang berbeda, yaitu sosial, hukum dan juga budaya, tetapi belum ada penelitian yang menggabungkan ketiganya secara komprehensif. Nah, next slide coba. Di sini ada contoh cancel culture yang dilakukan oleh warga Indonesia. Ini adalah salah satu selebgram yang lumayan terkenal, yaitu Jule, biasa disapa Jule. Dia melakukan suatu kesalahan pelanggaran norma di mana terjadi cancel culture berupa komentar negatif. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Ini adalah contoh cancel culture, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa dipahami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.